Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kali ini ada cerita horor yang datang dari seorang teman yang berasal dari daerah Wonogiri, tepatnya di Slogohimo. Namanya Yono. Dia adalah penjual angkringan atau he di Slogohimo, Wonogiri. He atau angkringan itu tutup sekitar jam 1 dini hari. Sepulang dari jualan, entah kenapa si Yono ini pengen banget cari belut di sawah. Padahal malam itu tuh lagi terang bulan. Dan biasanya kalau pas terang bulan seperti ini, itu belut jarang banget ada yang keluar. Tapi entah kenapa ya pengen aja, saking pengennya akhirnya dia nekat berangkat mencari belut dengan mengajak salah satu teman, sebut saja dia Dwi. Dwi dan Yono mulai pergi ke sawah, dan sawah itu terletak di sebelah selatan kampung tempat mereka tinggal. Untuk menuju ke sawah tersebut, mereka harus melewati kebun orang yang mana terdapat pohon-pohon bambu yang sangat rimbun. Baru saja mereka sampai di wilayah persawahan, mereka mendengar ada suara wanita ketawa, cekikikan. Yono sama Dwi curiga nih, jangan-jangan ada wanita yang bukan wanita aja ya, maksudnya ada sepasang kekasih yang lagi pacaran di gubuk tengah sawah itu. Karena emang kebetulan di tengah sawah itu ada sebuah gubuk gitu. Dan akhirnya mereka berdua, si Yono sama Dwi ini memutuskan untuk nyamperin gubuk tersebut. Niatnya mereka pengen ya pertama pasti mergokin dan ya untuk memberikan teguran kalau emang benar ada orang pacaran di gubuk tengah sawah tersebut. Apalagi ini udah lewat dari tengah malam. Nah, pas sampai di gubuk tersebut, ternyata kosong, nggak ada orang. Dan ternyata suara cekikikan itu pindah di sebelah selatan mereka. Kemudian mereka mengejar ke arah selatan. Dan suaranya ngilang gitu aja. Mereka masih ngejar sih, masih penasaran itu tadi siapa gitu kan. Dan akhirnya tanpa sadar mereka udah sampai di ujung sawah di sebelah selatan, yang mana di sebelah selatan persawahan itu adalah area pemakaman umum. Dan ketika mereka sadar kalau mereka udah sangat jauh, tiba-tiba terdengar lagi suara wanita tertawa cekikikan. Dan suara itu berasal dari atas pohon besar yang berada di area pemakaman. Baru setelah itu mereka ngeh, nah ini bener-bener gak beres nih. Ini bukan lagi suara orang pacaran, tapi ini suara demit katanya. Tanpa mikir lagi mereka balik kanan dengan niatan untuk pulang lewat sawah di sebelah barat. Nah, di sebelah barat persawahan ini ada sungai.
dan ada damnya. Dam itu bendungan kecil. Nah, sampai di situ ternyata teror belum usai, karena pas sampai di dam itu ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas bendungan. Duduk manis sambil tertawa cekikikan, sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Mereka udah nggak pakai mikir lagi, nggak pakai kompromi, langsung aja lari ke arah utara. Dan beberapa saat kemudian sosok perempuan itu duduk tertawa di atas pohon kluih. Ih, ngeri banget. Sumpah kayak dikejar-kejar kunti, gimana rasanya. Mereka masih terus mempercepat langkah dan akhirnya sampai di ujung jalan. Kebetulan rumah si Yono itu berada di paling ujung persawahan itu. Jadi pas mereka berlari, itu suara cekikikan itu kayak ngikutin gitu. Dan suara itu benar-benar hilang ketika mereka sampai ke rumah, sampai di depan rumah si Yono. Dan ya sudah, Dwi akhirnya gak berani pulang sendiri. Dan malam itu Dwi nginep di rumah Yono. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see